Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Manajemen Rantai Pasokan D ingin memaparkan hasil laporan proyek kami untuk UMKM Aiden.id. Dengan berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hizkia Putra dengan NIM 088, Nadia Asyura NIM 090, Gaitsa Mahira NIM 103, dan Nabila Rahmah NIM 104. Sama ke bab 1. Yang pertama adalah latar belakang dari proyek ini. Berdasarkan pernyataan Arifin Nurdianto pada tahun 2022, limbah tekstil yang dihasilkan oleh Indonesia per 2021 mencapai angka 2,3 juta ton atau setara 12% dari limbah rumah tangga. Dan dari keseluruhan limbah tekstil tersebut hanya sekitar 0,3 juta ton yang didaur ulang. Salah satu cara untuk mengurangi limbah fashion ada dengan menerapkan sustainable fashion, yaitu fashion atau pakaian dan aksesoris yang diproduksi secara ramah lingkungan. Mengingat hal tersebut, kami tertarik untuk meneliti UMKM yang turut ambil dalih dalam pengurangan sampah fashion melalui penerapan sustainable fashion. Kami mengenal salah satu UMKM, yaitu Aiden.id, yang merupakan UMKM yang terfokus pada sustainable fashion. UMKM ini didirikan oleh 6 siswa SMK pada tahun 2018 dalam rangka mengikuti lomba kewirausahaan. Ide dari UMKM ini sendiri didasari oleh maraknya permasalahan fast fashion yang kemudian mendorong mereka untuk mendirikan usaha fashion yang dapat mengurangi limbah industri fashion dengan cara memproduksi produk mereka dengan menggunakan barang reject atau gagal yang sudah dianggap sebagai limbah oleh perusahaan fast fashion. Next. Dan lagi ke tujuan dari proyek ini. Jadi tujuan dari proyek penelitian ini adalah untuk menganalisa rantai pasokan dari UMKM yang berbasis kepada konsep sustainable fashion, mulai dari sumber pasokan bahan baku, proses produksi, inventorial, hingga proses distribusi. Untuk dapat diketahui kekurangannya dan bagaimana UMKM ini dapat memperbaiki dan meningkatkannya. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk menganalisa permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam proses manajemen rantai pasokan dan solusi atau penanganan yang dapat dilakukan oleh pelaku UMKM ini, serta bagaimana usaha ini dapat dikembangkan untuk ke depannya. Selanjutnya bab 2 ada sejarah perusahaan. Aiden.id adalah usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang bergerak di industri pakaian. Aiden.id berawal dari sebuah ide yang berasal dari 6 siswa SMK. 6 siswa tersebut ingin berpartisipasi ke salah satu lomba mengenai ide usaha kecil. Ide bisnis mereka didasari pada masalah yang mereka sering temui karena maraknya perusahaan fast fashion. Perusahaan fast fashion adalah perusahaan yang memproduksi berbagai macam model pakaian yang kerap berganti dalam periode waktu yang sangat singkat. Perusahaan fast fashion memiliki dampak buruk pada keadaan lingkungan karena limbah yang dihasilkan sangat banyak dan berbahaya untuk kehidupan manusia dan keadaan laut. Berasal dari masalah tersebut, keenam siswa SMK ini memiliki ide bisnis untuk mengolah kembali bahan limbah dari industri pakaian. Mereka berharap dengan melakukan ide ini, mereka dapat mengurangi bahan limbah yang cukup banyak dari industri pakaian. Ide bisnis ini untuk mengolah kembali bahan-bahannya reject atau gagal yang biasanya sudah dianggap sebagai limbah oleh perusahaan pakaian. Bahan-bahan tersebut diolah dan dijahit kembali untuk dijadikan suatu pakaian utuh yang layak pakai. Berikut adalah sekitar sedikit overview tentang sejarahnya Aiden dari tahun ke tahun. Yang pertama ada dari 2018, 6 siswa SMK berpartisipasi dalam salah satu lomba dan mereka memiliki ide untuk mendirikan suatu usaha. Ide bisnis mereka adalah mengolah kembali bahan limbah dari industri pakaian. Lalu di 2019, Aiden.id mulai mengintegrasikan pemesanan mereka melalui platform Shopee untuk kemudahan dalam men-tracking pesanannya. Lalu di 2020, Aiden.id mengubah nih bahan baku mereka, jadi proses produksinya itu memakai bahan bakunya serat bambu, dan mereka juga mengganti tekniknya itu menjadi memakai teknik printing. Lalu di 2021, Aiden.id kembali mengubah teknik mereka dari tadinya teknik printing menjadi sablon. Aiden.id juga mengubah packaging mereka yang awalnya menggunakan kardus menjadi reusable plastic wrap berdasarkan dari saran-saran konsumen mereka sebelumnya. Lalu ada struktur organisasi Aiden.id. Yang pertama ada Marisa sebagai Head of Aiden.id. Lalu ada Marisa lagi sebagai Operation dan Quality Control Officer. Lalu ada Gabriela sebagai Finance Officer. Lalu ada Junior sebagai Marketing Officer. Dan yang terakhir ada Riandra Benita sebagai Design Manager.
Selanjutnya ada jenis usaha. Aiden.id merupakan usaha di bidang fashion dengan konsep sustainable fashion. Produk yang dibuat dengan konsep sustainable memberikan benefit secara sosial dan ekonomi dalam keseluruhan bisnis. Untuk mengolah kembali bahan limbah dari industri pakaian, Aiden.id menggunakan bahan baku kaos dari serat bambu dan teknik sablon untuk proses cetak gambar pada kaosnya. Sesuai dengan konsepnya, Aiden.id menggunakan reusable plastic wrap untuk packagingnya. Next. Selanjutnya, mengenai perkembangan usaha, awalnya Aiden.id mengolah limbah pakaian menjadi serat kaos yang kemudian disablon dengan media kaos. Seiring berjalannya waktu, Aiden.id mengalami kesulitan karena bahan baku yang layak untuk diolah kembali itu cukup jarang ditemui. Di tahun 2020, Aiden.id mengubah bahan baku untuk proses produksi. Aiden.id memproduksi kaos dengan bahan baku serat bambu, kemudian kaos dari serat bambu ini diproses menggunakan teknik printing. Aiden.id ini selanjutnya mengalami kesulitan kembali, yaitu produksi memakan waktu yang cukup lama, biaya yang lebih meningkat, dan tidak dapat melakukan produksi secara massal. Lalu di tahun 2021, Aiden.id mengganti teknik printing menjadi sablon. Setelah melakukan perubahan ini, Aiden.id dapat melakukan produksi secara massal dan biaya produksi menjadi lebih rendah. Aiden.id juga merubah packagingnya dari kardus menjadi reusable plastic wrap. Next. Selanjutnya rencana pengembangan. Rencana pengembangan yang akan dilakukan oleh Aiden.id adalah mengembangkan produksi dengan mengembangkan production flow-nya agar menyesuaikan dengan keadaan pasca pandemi. Mencari production flow yang lebih ringkas untuk menghemat biaya produksi, mencari vendor baru yang lebih cocok untuk UMKM dari segi bahan, kecepatan produksi, dan tentunya menyesuaikan dengan budget agar lebih mudah dalam proses produksi, distribusi, quality control, dan lainnya. Selain itu, dengan melihat feedback dan tren, dalam waktu dekat, Aiden.id akan melakukan pengembangan promosi dengan menggunakan aplikasi TikTok. R&D akan melakukan research pada platform TikTok, sekaligus mencari tren yang dapat dijadikan pengembangan. Baik, selanjutnya adalah bab 3. Yang pertama adalah penjelasan mengenai pengelolaan aliran rantai pasokan. Aiden.id melakukan strategi supply chain dalam proses pemenuhan bahan bakunya dan juga bahan-bahan penunjang lainnya. Aiden.id bekerja sama dengan supplier bahan kaos, vendor jahit serta sablon, dan juga supplier packaging dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Aiden.id menggunakan strategi responsif dan efisien dalam rantai pasokannya atau supply chain-nya. Dengan strategi tersebut, Aiden.id dapat membuat dan juga menghasilkan produk yang bersifat inovatif, yaitu dengan membuat produk fashion. Dalam hal ini adalah baju yang ramah lingkungan dengan menggunakan bahan serat bambu, memilih supplier berdasarkan kecepatan, fleksibilitas, dan juga kualitas, serta melakukan pemasaran di berbagai macam sosial media. Nah, di sini kita dapat melihat pengelolaan aliran rantai pasokan. Di kiri sini ada supplier bahan langsung kaos gulangan dari Tambora, dan berlanjut ke vendor jahit, sablon, dan juga label baju di Bogor. Dan di sebelah kanan sini kita dapat melihat ada supplier packaging dari SMK dan juga online platform di mana Aiden.id ini melakukan purchasing untuk packaging mereka. Lalu kedua aliran tersebut bersatu ke gudang UMKM Aiden, yaitu yang ada di Tambora. Lalu produk-produk yang ada di gudang ini akan berlanjut kepada toko online UMKM sendiri di platform yang mereka gunakan untuk melakukan penjualan, dan produk-produk tersebut jika berhasil terjual akan sampai ke tangan konsumer akhir atau end customer. Selanjutnya adalah kebijakan pemenuhan bahan baku. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan terkait dengan kebijakan pemenuhan bahan baku, Aiden.id melakukan pemenuhan bahan baku pada setiap musim. Aiden.id mengeluarkan produk dengan desain baru dalam periode waktu tertentu. Dalam suatu periode waktu, Aiden.id akan merilis produk-produk dengan desain yang baru. Desain tersebut disesuaikan dengan tren yang sedang berlangsung dalam kurun waktu tersebut. Desain officer akan membuat desain yang kemudian akan diproses untuk dicetak oleh supplier.
Bahan baku yang harus dipenuhi oleh Aiden.id antara lain kain, tag baju, dan reusable plastic wrap. Aiden.id bekerja sama dengan 3 supplier, yaitu supplier pertama yaitu supplier kain, supplier yang menyediakan kain sebagai bahan baku dari pembuatan kaos, supplier satu berlokasi di Tambora, Jakarta Barat. Lalu ada supplier yang kedua yaitu penjahitnya, penjahit sablon sekaligus yang membuat tag bajunya. Setelah memiliki kain dari supplier kain atau supplier satu, proses produksi berlanjut ke proses penjahitan kain menjadi kaos. Lalu supplier 2 juga melakukan proses sablon desain terhadap kaos. Terakhir, supplier 2 membuat dan memasang tag untuk masing-masing produk. Supplier ini berlokasinya di Bogor, Jawa Barat. Lalu supplier yang ketiga yaitu supplier packaging. Setelah supplier 2 menyelesaikan proses jahit dan sablon, produk akan dikirim ke gudang Aiden.id yang terletak di Tambora. Di gudang, Aiden.id melakukan quality control sekaligus tahap pengemasan. Kemasan diperoleh dari supplier 3 yang berlokasi di Jakarta. Supplier 3 mengirimkan kemasan ke gudang Aiden.id. Selanjutnya ada strategi supply chain yang dijalankan oleh Aiden.id. Dari hasil wawancara dengan pihak Aiden.id, mereka menggunakan 2 strategi, yaitu strategi responsif dan juga strategi efisien. Nah, dengan strategi responsif yang dijalankan oleh Aiden.id adalah menggunakan, membuat, dan menghasilkan produk yang bersifat inovatif, yaitu membuat produk fashion dalam hal ini baju yang ramah lingkungan dengan menggunakan serat bambu, lalu memilih supplier berdasarkan kecepatan, fleksibilitas, dan kualitas, lalu melakukan pemasaran di media sosial. Sedangkan strategi efisien yang dijalankan oleh Aiden.id adalah menekan biaya produksi, mencari supplier yang lebih cocok dengan UMKM dalam segi budget, agar lebih mudah dalam Dan lanjut ke perencanaan produk baru. Jadi UMKM Aiden.id ini memiliki rencana pengembangan produk baru yang didasari oleh feedback dari pelanggan dan tren yang berlaku. Dalam waktu dekat, UMKM ini berencana dan melakukan ekspansi promosi ke aplikasi media sosial TikTok. Tim Research and Development yang akan melakukan riset ke platform tersebut sekaligus mencari produk atau tren yang bisa diimplementasikan sebagai pengembangan UMKM Aiden.id. Selanjutnya adalah pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi. Target pasar yang ditentukan oleh Aiden.id adalah orang kalangan menengah hingga menengah atas yang berumur 12 hingga 25 tahun dan sadar dengan sustainable fashion. Pada awal mulanya UMKM Aiden.id berdiri, produksi dilakukan sesuai dengan jumlah pesanan karena UMKM mengimplementasikan sistem made by order. Sekarang, UMKM melakukan penyotakan barang secara berkala. Aiden.id melakukan estimasi jenis produk yang dilakukan dengan melihat data historis produksi dari periode produksi sebelumnya karena desain produk disesuaikan dengan tren serta batch produksinya masing-masing. Jika produksi pada suatu batch menghasilkan produk yang berlebih atau ada produk yang tidak terjual secara tuntas, produk tersebut akan dijual dengan potongan harga atau Aiden.id akan mengadakan giveaway di hari-hari spesial kepada para konsumennya. Selanjutnya adalah pemrosesan pemesanan. Konsumen Aiden.id dapat melakukan pemesanan terhadap produk Aiden.id melalui sebuah e-commerce. Saat ini Aiden.id bekerjasama dengan Shopee untuk mempromosikan dan menjual produk mereka. Pemesanan produk Aiden.id disentralisasikan melalui Shopee. Aiden.id ingin memastikan kenyamanan dan kemudahan konsumen apabila melakukan pemesanan melalui Shopee, karena konsumen dapat melacak keberadaan produk melalui Shopee dan mendapatkan voucher gratis ongkos kirim. Berikut adalah kayak gambaran dari lamannya Aiden.id di Shopee. Selanjutnya, mengenai manajemen transportasi dan distribusi. Dari hasil wawancara dengan pihak Aiden.id,
pihak Aiden.id menggunakan strategi direct shipping yang merupakan pelayanan point-to-point tanpa fasilitas perantara. Aiden.id menggunakan pengiriman secara langsung dari para suppliernya dengan menggunakan kendaraan pribadi karena masih tergolong UMKM, juga menjalankan pengiriman langsung kepada para pelanggannya. Dan untuk teknologi informasi dalam manajemen rantai pasokan. Teknologi informasi dalam manajemen rantai pasokan UMKM Aiden.id ini terletak pada aspek pemesanannya. Pemesanan untuk produk-produk UMKM Aiden.id dilakukan melalui platform e-commerce Shopee. Melalui e-commerce ini, Aiden juga dapat mengelola informasi-informasi yang dapat dijadikan data historis sebagai bahan pertimbangan pengembangan usaha ke depannya, seperti identitas pelanggan yang mencakup gender, lokasi, minat pelanggan, dan lain-lain, trend fashion yang sedang berlaku, harga pasar untuk produk serupa, dan pesaing yang produksi produk serupa, dan lain-lainnya lagi. Selanjutnya adalah bab 4. Jadi dari kesimpulan yang kita bisa tarik dari semua penjelasan yang sudah kami lakukan tadi adalah Aiden.id merupakan UMKM yang terfokus pada sustainable fashion. UMKM ini didirikan oleh 6 siswa SMK pada tahun 2018 dalam rangka mengikuti lomba kewirausahaan. Ide dari UMKM ini sendiri didasari oleh maraknya permasalahan fast fashion yang kemudian mendorong mereka, yaitu ke-6 siswa SMK tersebut, untuk mendirikan usaha fashion yang dapat mengurangi limbah industrial fashion dengan cara memproduksi produk mereka dengan menggunakan barang reject atau gagal yang sudah dianggap sebagai limbah oleh perusahaan fast fashion. UMKM Aiden.id memiliki rencana pengembangan produk baru yang didasari oleh feedback dari pelanggannya dan juga tren yang berlaku di masyarakat. Dalam waktu dekat, UMKM ini berencana untuk melakukan ekspansi promosi ke aplikasi media sosial TikTok. Tim Research and Development akan melakukan riset ke platform tersebut, sekaligus mencari produk atau tren yang bisa diimplementasikan sebagai pengembangan UMKM Aiden.id tersendiri. Aiden.id melakukan strategi supply chain dalam proses pemenuhan bahan baku dan bahan-bahan penunjang lainnya. Aiden bekerja sama dengan supplier kaos, vendor jahit, serta sablon, dan juga supplier packaging. Aiden.id melakukan strategi responsif dan juga efisien dalam rantai pasokannya. Dengan strategi responsif yang dijalankan oleh Aiden.id adalah menggunakan dan menghasilkan produk yang bersifat inovatif, yaitu dengan membuat produk fashion, dalam hal ini adalah baju yang ramah lingkungan, dengan menggunakan bahan serat bambu, memilih supplier berdasarkan kecepatan, fleksibilitas, dan juga kualitas, serta melakukan pemasaran di media sosial. Sedangkan strategi efisien yang dijalankan oleh Aiden.id adalah menekan biaya produksi, mencari supplier yang lebih cocok untuk UMKM sendiri dalam segi budget, agar lebih mudah dalam memproduksi produk. Produk yang nantinya dihasilkan oleh Aiden.id akan dikirimkan menggunakan jasa kirim seperti JNE, Cepat Express, dan juga jasa pengiriman lainnya. Saran yang kelompok kami berikan kepada UMKM Aiden.id adalah seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa Aiden.id merupakan usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang bergerak di industri pakaian. Oleh karena itu, pengembangan yang diharapkan dapat dilakukan oleh Aiden.id menurut kelompok kami merupakan pembaruan desain agar lebih sesuai dengan tren yang sedang digemari banyak orang, serta menambah variasi produknya. Karena yang seperti kita ketahui, sekarang Aiden.id itu hanya memproduksi kaos-kaos saja. Dan jika Aiden.id merambah kepada jenis-jenis produk yang lain, mungkin ini akan menambah produk awareness mereka juga, dan juga semakin banyak pembeli untuk membeli produk dari Aiden.id ini sendiri. Aiden.id juga telah membuat kaos-kaos dengan pengembangannya sendiri untuk menjadi brand yang lebih sustainable. Oleh karena itu, Aiden.id bisa memulai untuk produksi produk-produk lain seperti celana ataupun tas yang pastinya akan menarik lebih banyak minat dan juga perhatian dari konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.